Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanuni Suharjanti dari kelas 7B Biologi NPM 17320044. Di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran pada pertemuan 2 yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020. Pada pertemuan kali ini, sebelum pembelajaran, siswa melaksanakan remedi PTS terlebih dahulu. Nah, jadi 60 menit untuk remedi dan 60 dilanjutkan untuk pembelajaran. Nah, di sini diberitahukan untuk melaksanakan remedi selama 60 menit atau jam pelajaran ke-1 dan 2. Nah, seperti halnya pada MIPA 5 dan juga MIPA 6 sama. Kemudian setelah 60 menit siswa melaksanakan remedi, dilanjutkan proses pembelajaran seperti ini. Saya membuka mulai dari salam dan menanyakan kabar, apakah sudah selesai mengerjakan remedi, siap atau belum untuk kembali belajar, seperti itu. Untuk MIPA 5 pun sama, MIPA 6 juga. MIPA 6. Nah, ketika saya menanyakan hal tersebut, pada MIPA 4, 5, dan 6 yang merespon masing-masing hanya 1. Nah, di sini saya berasumsi bahwa kemungkinan sebagian beberapa siswa itu sedang mengerjakan remedi belum selesai. Nah, kemudian di sini saya langsung meminta siswa untuk presensi. Hal ini saya lakukan agar mempersingkat waktu. Jadi sambil menunggu siswa lain yang belum selesai remedi, siswa yang sudah selesai atau siswa yang tidak remedi bisa presensi terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang MIPA 6 respon dari siswa, mereka menuliskan nama dan nomor presensi seperti ini. Kemudian MIPA 5 juga sama, menuliskan nama dan nomor presensi mereka. Nah, seperti ini. MIPA 4 sama. Nah, seperti ini. Nah, setelah kegiatan ini presensi, saya mengarahkan mereka untuk berdoa terlebih dahulu akan diberi kelancaran. Nah, kemudian langsung saya memberikan pertanyaan persepsi. Nah, jadi pada pertemuan ini saya melanjutkan sistem gerak masih sama seperti pertemuan sebelumnya. Namun pada pertemuan kali ini pembahasan lebih fokus pada otot, baik jenis-jenis otot, sifat, dan juga mekanismenya. Nah, pertanyaan persepsi yang saya berikan yaitu, mengapa kita bisa bergerak, berlari, atau berjalan? Mengapa otot disebut sebagai alat gerak aktif? Nah, di sini saya memberikan pertanyaan tersebut untuk mengarahkan siswa fokus dari pembelajaran. Kemudian MIPA 5 juga sama. Di sini MIPA 5, kemudian di sini MIPA 6. Nah, dari MIPA 4, beberapa siswa merespon. 5 siswa merespon, mereka merespon dengan cara yang singkat tapi juga sesuai, benar. Kemudian sedangkan untuk yang MIPA 5 yang merespon 2 siswa. Nah, untuk yang MIPA 6 yang merespon ada 4 siswa, tapi mereka memberikan penjelasan dengan lebih panjang atau lebih detail lagi. Nah, bahkan di sini salah satu siswa ada yang menyebutkan adanya kontraksi relaksasi pada otot. Nah, di sini secara tidak langsung siswa tahu tujuan pembelajarannya nanti sampai pada proses relaksasi dan kontraksi otot. Setelah pertanyaan persepsi yang dilakukan, dilanjutkan dengan memberikan link video yang sudah saya buat
Nah, siswa melihat video tersebut. Video berisi penjelasan materi dari saya, dan terdapat pertanyaan yang harus siswa jawab di bagian akhir dari video. Nah, di sini siswa merespon, mereka mengikuti instruksi yang saya berikan. Nah, karena ketika saya melihat di YouTube pun jumlah penonton atau viewernya bertambah, nah itu menandakan siswa benar-benar mengikuti arahan dari saya. Nah, kemudian setelah siswa melihat video tersebut, nah di sini di kelas MIPA 4 tidak terlihat siswa mau untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Nah, siswa hanya seperti ini, mereka tidak menjawab. Sedangkan untuk yang MIPA 5, nah ini beberapa siswa menjawab pertanyaan yang saya ajukan di video. Ada cukup banyak siswa yang menjawab, bahkan ada yang menjawab dengan jawaban yang panjang seperti ini. Banyak sekali siswa yang menjawab di kelas MIPA 5 ini. Ada yang menjawab secara singkat, tapi jawabannya masih bisa diterima, artinya mereka bisa memahami. Kemudian tadi ada salah satu siswa yang menjawab dengan jawaban yang panjang. Nah, itu juga saya baca. Apa yang dia tuliskan itu juga sudah sesuai, dalam artian bagaimana cara siswa menangkap pembelajaran itu berbeda-beda. Yang penting mereka bisa memahami apa yang dimaksud dari penjelasan tersebut. Nah, seperti ini. Ketika ditanya bagaimana mekanisme konsentrasi relaksasi, ada siswa yang menjawab dengan detail, menjelaskan secara detail. Ada juga yang menjawab secara ringkas. Seperti itu di kelas MIPA 5. Oke, seperti ini di kelas MIPA 5. Kemudian untuk yang kelas MIPA 6, nah di sini juga sama. MIPA 6 ini mereka terlihat beberapa, ada sekitar 5 siswa yang menjawab. Nah di sini MIPA 6 menjawab 4 pertanyaan yang saya ajukan. Ada beberapa yang kurang sesuai, namun pada akhirnya saya komentari dan saya luruskan dari jawaban tersebut. Nah, setelah melihat jawaban dari siswa ini, saya memberikan waktu beberapa siswa lain, tapi tidak ada respon lagi. Maka pembelajaran saya lanjutkan dengan saya memberikan video lagi, satu lagi. Video ini berupa penguatan materi dari 4 pertanyaan yang sebelumnya diajukan. Jadi penjelasannya sudah saya buat dengan video di sini. Jadi siswa hanya perlu menonton video satu kali lagi dengan durasi sekitar 8 menit ini untuk sebagai penguatan materi, seperti itu. Nah, untuk MIPA 4 ini masih sama, mereka masih terkesan pasif, tidak ada respon yang berarti dari kelas MIPA 4. Sedangkan untuk yang kelas MIPA 5, ini mereka merespon. Begitu juga untuk MIPA 6. Nah, untuk yang video ini, video yang kedua ini, video penguatan penjelasan atau penguatan materi ini. Nah, ketika saya membagikan video yang kedua ini, di sini sebagai penutup juga, di mana pembelajaran ini sudah selesai. Siswa tadi sudah menjawab 4 pertanyaan, kemudian di sini diberikan jawaban penguatan. Nah, di sini pada penjelasan kali ini pun bisa dilihat di video tersebut bahwa saya sudah menutup pembelajaran. Nah, jadi pada pertemuan kedua ini sudah selesai setelah diberi video yang kedua. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.